Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Kali ini kita bakal ngebahas tim anti-hero paling kece se-DCEU, Suicide Squad, yang filmnya baru aja dirilis kemarin nih. Nah, film garapan James Gunn ini punya dua post-credit scene yang ngasih kita petunjuk tentang nasib selanjutnya dari anggota Suicide Squad yang masih survive sampai ending filmnya ini. Bakal kita bahas tentunya, tapi sebelum gua mulai, biasa spoiler warning dulu nih buat kalian yang belum nonton film The Suicide Squad. Karena abis ini yang akan kalian dengar adalah pembahasan lengkap dari seluruh plot film Suicide Squad. Tapi kalau kamu udah siap, langsung aja bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Gak beda jauh sama film pertamanya, film Suicide Squad garapan James Gunn kembali lagi menceritakan kita kelompok penjahat super bentukan Amanda Waller, yaitu Task Force X atau Suicide Squad, yang ditugaskan oleh Amanda untuk menjalankan misi super sulit yang bisa bikin mereka mati di negara Corto Maltese, sebuah negara kepulauan di Amerika Latin yang dikuasai oleh kelompok militer pimpinan Jenderal Silvio Luna dan tangan kanannya Jenderal Mateo Suarez. Nah, di sana tim Suicide Squad ditugaskan untuk menyusup ke sebuah fasilitas penelitian bekas Nazi bernama Jotunheim dan menghancurkan segala bukti tentang Project Starfish, yang merupakan proyek penelitian yang fokus bereksperimen pada spesies alien bintang laut bernama Starro yang dipimpin sama seorang ilmuwan bernama Dr. Gaius Griff alias The Tinker. Bedanya di film ini, tim The Suicide Squad yang dibentuk Amanda sekarang dipecah ke dalam dua tim yang punya tugas masing-masing. Tim pertama terdiri dari Rick Flag sebagai pimpinannya, Blackguard, Seven, Javelin, Weasel, Captain Boomerang, TDK, Mongol, dan juga Harley Quinn. Sedangkan tim 2 terdiri dari Bloodsport sebagai pemimpinnya, Peacemaker, Ratcatcher 2, King Shark, dan Polka Dot Man. Sialnya bagi tim 1, Blackguard ternyata sudah mengkhianati timnya dengan mengontak militer Corto Maltese dan memberitahu mereka tentang keberadaan timnya, yang kemudian berujung dengan pembantaian seluruh anggota tim kecuali Harley Quinn dan Rick Flag oleh tentara Corto Maltese. Kejadian ini lalu dimanfaatkan oleh tim 2 sebagai pengalih perhatian supaya mereka tidak berhadapan langsung dengan militer dan bisa aman menjalankan misi mereka untuk menyusup ke Jotunheim dengan menculik The Tinker dari klub malam. Dengan bantuan Sol Soria, pemimpin gerakan pemberontak di Corto Maltese, dan anak buahnya bernama Milton, tim pimpinan Bloodsport akhirnya bisa bergabung dengan Rick Flag dan menjalankan rencana mereka untuk menculik The Tinker. Mereka kemudian berhasil, dan setelah mereka bergabung dengan Harley Quinn yang berhasil bebas dari pasukan Jenderal Mateo Suarez, tim Suicide Squad kemudian menggunakan The Tinker untuk bisa masuk ke dalam fasilitas Jotunheim. Di mana sesampainya mereka di sana, mereka kemudian mulai membagi tim mereka lagi ke dalam dua kelompok, dengan satu kelompok yang punya tugas buat memasang bahan peledak di seluruh bangunan Jotunheim, sementara yang lain turun ke lab milik The Tinker untuk menghapus semua hal yang berkaitan dengan Project Starfish. Nah, rencana tim Suicide Squad kemudian mulai berantakan setelah Polka Dot Man tanpa sengaja memicu seluruh bom yang ditanam sama mereka di fasilitas Jotunheim, sehingga ini akhirnya ngebuat Starro bisa bebas dari Jotunheim setelah 30 tahun terkurung di sana. Sementara itu, konflik dimulai antara Rick Flag dan Peacemaker yang berebut hard drive berisi data Project Starfish. Sampai akhirnya konflik ini berujung dengan Peacemaker yang membunuh Rick Flag untuk menghentikan Rick Flag supaya dia nggak bocorin data Project Starfish ke publik. Nah, si Peacemaker ini kemudian berkonflik lagi dengan Bloodsport saat dia mau ngebunuh Ratcatcher 2 yang udah jadi saksi mata kematian Rick Flag dan mengambil hard drive ini dari Peacemaker. Bloodsport lalu menembak mati Peacemaker dan akhirnya mengamankan hard drive ini. Singkat cerita, setelah Amanda Waller menyuruh tim Suicide Squad untuk mundur dari Corto Maltese, mereka kemudian melawan perintah Amanda dan melawan Starro untuk menyelamatkan Corto Maltese. Mereka sendiri kemudian berhasil mengalahkan Starro setelah Harley menusuk mata Starro dengan tombak Javelin dan Ratcatcher 2 yang menggunakan tikus-tikusnya untuk menghancurkan seluruh jaringan saraf milik Starro. Dan film ini akhirnya selesai dengan Bloodsport yang menggunakan data Project Starfish untuk mengancam Amanda supaya dia bisa membebaskan tim Suicide Squad dan putrinya dari penjara. Nah, meskipun tindakan Bloodsport ini sangat bertentangan dengan niat Rick Flag yang ingin menggunakan data Project Starfish untuk memberitahu dunia soal keterlibatan pemerintah Amerika yang membawa dan bereksperimen dengan alien Starro di Corto Maltese, at least tindakan Bloodsport yang menggunakan data Project Starfish untuk bernegosiasi dengan Amanda ini akhirnya bisa merealisasikan janji Amanda kepada Bloodsport untuk membentuk dia sebagai seorang pemimpin saat bergabung dengan Suicide Squad.
yang gak cuma sukses untuk melit timnya dan mengamankan data Project Starfish dan mengalahkan Starro, tapi juga sukses untuk membuat timnya yang masih hidup mendapatkan keuntungan dalam misi ini dengan membuat mereka bebas dari kontrol Amanda saat dia mengancam Amanda lewat data Project Starfish. Meskipun sekarang Bloodsport dan juga timnya sudah bebas, bukan berarti mereka tidak bisa lagi muncul di sequel film atau spin-off dari Suicide Squad. Karena Amanda Waller dalam salah satu scene pernah bilang kalau dia adalah orang yang ahli dalam mengumpulkan orang-orang untuk melakukan misi yang tidak mereka inginkan. Nah, dari sini kita udah bisa berspekulasi kalau hanya masalah waktu aja nih buat Amanda untuk bisa menemukan cara lain supaya dia bisa memaksa anggota timnya lagi untuk menjalankan misi berbahaya. Selain itu, dengan ending film ini yang nunjukin kita pesan terakhir dari Starro sebelum dia mati yang bilang kalau dia sudah bahagia dengan mengambang dan ngeliatin bintang-bintang. Dari sini, kita akhirnya tahu alasan kenapa Starro jadi jahat dan pengen nguasain Corto Maltese. Karena Starro sebenarnya udah jadi korban eksperimen pemerintah Amerika di Corto Maltese yang punya tujuan untuk menjadikan Starro sebagai senjata. Yang dimulai dengan para astronot Amerika yang menangkap Starro saat dia sedang melayang di luar angkasa dengan tenang dan melihat bintang-bintang. Dan seperti yang dijelaskan oleh The Tinker, pihak Amerika yang merasa tidak nyaman menyimpan Starro di wilayah mereka akhirnya mengadakan perjanjian dengan keluarga Herrera yang memimpin Corto Maltese untuk menggunakan Jotunheim sebagai tempat The Tinker dan juga ilmuwan Amerika lainnya untuk bereksperimen dengan Starro. Perjanjian ini lalu berlangsung selama 30 tahun sampai Jenderal Silvio Luna memimpin kudeta militer terhadap keluarga Herrera, yang akhirnya membuat Jenderal Silvio Luna dan tangan kanannya Jenderal Mateo Suarez bisa mengambil alih Jotunheim dan meneruskan eksperimen mereka kepada Starro untuk membuatnya sebagai senjata dalam melawan Amerika. So nggak heran di film ini saat Starro bisa bebas dari Jotunheim, dia langsung jadi jahat dan pengen nguasain Corto Maltese. Karena balik lagi, Starro di sini pengen balas dendam sama pemerintah Corto Maltese yang udah ngurung dan nyiksa dia selama jadi objek eksperimen di wilayahnya selama 30 tahun. Padahal aslinya si Starro ini bisa jadi yang nggak jahat sama sekali nih dan cuman pengen bebas keluar angkasa supaya dia bisa ngelihat bintang-bintang seperti yang dia lakukan dulu sebelum ditangkap sama para astronot Amerika. Nah, sama seperti film Marvel atau franchise Cinematic Universe pada umumnya, film ini memiliki dua post-credit scene yang mereveal nasib selanjutnya dari beberapa anggota Suicide Squad yang ternyata masih hidup di film ini. Salah satunya adalah Weasel, musang jadi-jadian yang jadi anggota pertama Suicide Squad yang mati di awal film karena kesalahan John Economos dan tim kendali dari Amanda yang tidak memeriksa terlebih dahulu apakah si Weasel ini bisa berenang atau tidak. Nah, meskipun tim Amanda punya semacam alat untuk memeriksa tanda vital di tubuh anggota Suicide Squad yang bisa menentukan apakah mereka masih hidup atau enggak, anehnya alat ini justru nggak bisa mendetek kalau Weasel ternyata masih hidup di ending film ini. So, apa yang terjadi? Ada kemungkinan alat pendeteksi yang ditanam di tubuh Weasel mengalami malfungsi sehingga alat ini nggak bisa mendetek secara pasti apakah Weasel masih hidup atau enggak. Atau bisa jadi karena tubuh Weasel memiliki kemampuan khusus untuk mematikan fungsi dari beberapa organ vitalnya saat dia berada dalam proses healing. So, bisa aja alat mendeteksi milik tim Amanda malah ngedetek organ vital yang dimatikan oleh tubuh Weasel dan akhirnya mengirimkan sinyal kalau Weasel ternyata sudah mati, padahal kenyataannya belum. But anyway, dengan karakter Weasel yang di ending film ini diperlihatkan hidup dan pergi menuju hutan Corto Maltese, tentunya akan sangat menarik bagi kita untuk berteori bagaimana nasib selanjutnya dari Weasel di universe Suicide Squad. Kita mungkin bisa berangkat dari fakta yang dijelaskan oleh Rick Flag tentang Weasel, yang menceritakan Weasel sebagai makhluk berbahaya yang sudah membunuh 27 anak kecil. So, dari reputasinya ini, Weasel tentunya bisa menjadi ancaman baru bagi pemerintah Corto Maltese karena Weasel mungkin saja bakal melakukan aksi kejahatannya untuk menyerang warga sipil di sana, terutama anak-anak saat dia tinggal di hutan Corto Maltese. Nah, kalaupun Amanda dan timnya akhirnya tahu kalau ternyata Weasel masih hidup dan jadi ancaman bagi Corto Maltese, karena sekarang Amerika udah nggak punya hubungan diplomatik dengan Corto Maltese dan Weasel yang nggak tahu sama sekali soal hard drive Project Starfish, Amanda Waller mungkin nggak akan peduli sama keberadaan Weasel di Corto Maltese dan membawa Weasel kembali ke penjara Bel Air sepertinya bukan menjadi prioritas utama dari Amanda Waller. Karena Amanda masih punya banyak hal penting untuk diurus. Salah satunya adalah soal data Project Starfish yang sekarang masih ada di tangan Bloodsport. Atau bisa aja karena si Weasel nggak tahu apa-apa tentang apa yang sudah terjadi di Corto Maltese, kemungkinan Weasel yang masih hidup ini bisa aja mikir untuk tetap menjalankan misi yang diberikan kepadanya di Corto Maltese ini sendirian ya. Karena mungkin Weasel takut sama Amanda dan timnya yang bakal meledakkan bom di kepala Weasel kalau dia nggak menjalankan misinya di sini. So, ini bisa jadi salah satu motivasi bagi Weasel untuk melakukan kejahatan di Corto Maltese karena dia pengen menyelesaikan misinya yang sebenarnya udah diselesaikan sama Bloodsport dan juga tim Suicide Squad yang lainnya.
Nah, nggak cuma Weasel yang bisa survive di film ini, karena ternyata di post credit scene yang kedua akhirnya mereveal kalau ternyata Peacemaker masih hidup dan dirawat di rumah sakit setelah dia ditembak sama Bloodsport dan terkubur di reruntuhan Jotunheim. Di film ini sepertinya yang kita tahu, Peacemaker muncul sebagai salah satu plot twist buatan James Gunn yang cukup mengejutkan bagi para penonton. Karena Peacemaker akhirnya di-reveal kalau dia secara rahasia bekerja langsung di bawah perintah Amanda Waller untuk menghancurkan data Project Starfish, yang akhirnya membuat Peacemaker membunuh Rick Flag karena Rick Flag ingin membocorkan data Project Starfish ke publik. So, karena Peacemaker di sini adalah aset milik Amanda yang bisa dia gunakan untuk mencapai tujuannya, gak heran kalau di post credit scene kita bisa ngeliat Amanda nyuruh dua anak buahnya yaitu John Economos dan juga Emilia Harcourt untuk menyelamatkan Peacemaker dan membantu dia supaya dia bisa balik lagi bekerja di bawah Amanda. Dimana di sini John dan Emilia sepertinya bakal berposisi sebagai pengawas dan fasilitator bagi Peacemaker saat dia menjalankan misi baru dari Amanda Waller yang mungkin saja salah satunya bakal berkaitan dengan Bloodsport dan juga data Project Starfish yang dia pegang. So, karena kita tahu Peacemaker masih hidup, ini akhirnya menjadi koneksi antara film The Suicide Squad dengan seri spin-off Peacemaker yang akan kembali menghadirkan aksi dari karakter Peacemaker ini. Dimana menurut sinopsis resmi series ini akan menceritakan asal-usul dari Peacemaker kenapa dia akhirnya jadi sosok yang rela untuk melakukan apapun demi mendapatkan perdamaian. Nah, kalau kita ngomongin soal asal-usul dari Peacemaker, ini tentunya nggak bisa dilepaskan dari peranan ayah Peacemaker yaitu Augie Smith yang akan diperankan sama aktor Robert Patrick dan sempat ditis oleh Amanda Waller di film ini dengan menceritakan ayah Peacemaker sebagai seorang tentara yang melatih anaknya untuk menjadi pembunuh profesional. Selain itu, dengan sifat Augie yang diceritakan sebagai sosok yang licik dan rasis, ini bisa saja mempengaruhi Peacemaker dan membentuk pribadinya seperti yang sekarang, sebagai orang yang sudah melupakan aturan moral dan mau melakukan tindak kriminal supaya dia bisa menyelesaikan setiap misinya dan mencapai perdamaian yang dia mau. Next, dengan director series Peacemaker yaitu James Gunn yang bilang dalam salah satu interviewnya kalau series ini bakal berbeda dengan film Suicide Squad, karena film ini bakal berfokus sama tema politik global. So, berangkat dari tema ini, sepertinya kita akan tahu lebih dalam soal ideologi dan pandangan politik yang dipegang sama Peacemaker sebagai moral guide untuk mencapai perdamaian dunia. Kalau di komik, sebelum Christopher Smith menjadi sosok Peacemaker, dia dulu diceritakan sebagai seorang diplomat yang menganut paham pasifisme dan punya tujuan untuk menghilangkan perang di dunia. Tapi karena dia sadar perdamaian tidak akan bisa tercapai hanya dengan diplomasi, ini yang kemudian membuat dia memutuskan untuk menjadi vigilante dan menganut paham ekstremisme dan membuatnya mau membunuh siapa saja atas nama perdamaian. Nah, storyline ini tentunya bisa saja diadaptasi sebagai bagian dari backstory karakter Peacemaker ini. Sifat Peacemaker inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Amanda untuk membuat Peacemaker sebagai bawahannya, di mana ini dilakukan Amanda dengan memposisikan Peacemaker sebagai agen perdamaian dunia dan memberikan purpose atau tujuan untuk menciptakan perdamaian dengan menyelesaikan misinya. Padahal misi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan perdamaian dan hanya fokus untuk memenuhi agenda politik dari Amanda Waller. Selain itu, dengan hadirnya beberapa karakter vigilante dan hero seperti Adrian Chase aka The Vigilante dan Rip Jagger aka Judo Master, mereka mungkin akan jadi halangan terbesar bagi Peacemaker untuk menyelesaikan misi dari Amanda di seri spin-off ini. Lalu karena James Gunn juga mengkonfirmasi kalau series Peacemaker bakal connect dengan project DCU lainnya di luar Suicide Squad, so bisa saja insiden yang dihadapi Peacemaker di series ini akan menjadi jembatan cerita untuk film dan series spin-off DCU lainnya yang bisa saja melibatkan para hero Justice League atau hero lain yang akan diadaptasi sama pihak studio. Atau mungkin series ini justru bisa menjadi kesempatan bagi Peacemaker, karakter utama di series ini, untuk naik level jadi salah satu karakter penting yang akan berinteraksi dengan para hero Justice League atau hero lain di project DCU ke depannya. Terutama karena keterlibatannya dengan Amanda Waller dan nama Peacemaker yang cukup dikenal di dunia vigilante dan politik dunia. Oke, itu dia pembahasan kita tentang ending dan post credit scene dari film Suicide Squad. Dan menurut kamu gimana nih nasib selanjutnya dari karakter Suicide Squad yang masih survive di film ini? Apa yang bakal mereka lakukan nantinya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.